Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Kenari Kudus. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, yang mau memberi yang terbaik buat waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Mau mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum menjalani sepanjang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, masih dalam rangka kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Mari kita mau terus tekun mencari Tuhan. Kita terus tekun sharing firman Tuhan. Kita terus tekun berkumpul bersama. Dan hari ini kita mau belajar untuk bersekutu dengan Yesus yang bangkit. Bagaimana kita mau bersekutu dengan Yesus yang bangkit? Supaya apa? Supaya hari-hari kita, baik hari ini, baik hari-hari kita ke depan, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu pada pagi hari ini. Kami mau memberi Tuhan hati kami mau buka hati kami, berbicaralah buat setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi arahan buat kami sepanjang hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan baca di Lukas pasal 24. Kita akan baca mulai ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ketika Yesus bangkit dan ketika murid-muridnya banyak yang gak percaya ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian Yesus menampakkan diri juga kepada 2 muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Kenapa Tuhan mau bersekutu dengan mereka? Karena dikatakan di ayat 14 tadi bahwa mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu tentang Yesus. Dan ayat 15 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Jadi mereka bercakap-cakap tentang Dia. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Yesus yang bangkit? Kita mesti sering bercakap-cakap tentang Dia, bertukar pikiran tentang Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita saja ya Bapak Ibu, misalnya nih ya, saya makan di satu tempat di Semarang, itu ada namanya soto gitu ya, soto Mbak Lin ya. Terus wah, saya merasakan soto ini enak sekali, parunya wah enak gitu ya, bergedelnya enak. Bapak Ibu, karena saya terkesan dengan soto Mbak Lin.
Ketika saya banyak ketemu dengan orang, saya akan bercakap-cakap tentang itu. Soto Mbak Lin tuh lo enak loh. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu, sebagai contoh saja. Sotonya ini tuh enak loh. Parunya tuh aduh enak sekali, saya suka sekali. Coba deh Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita terkesan dengan sesuatu, seringkali kita mempercakapkan. Ketemu siapa, ketemu teman, ketemu mungkin teman-teman gereja, kita akan mempercakapkan sesuatu yang berkesan di hidup kita. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita ingin bersekutu dengan Tuhan Yesus, kita mesti mempunyai kesan yang baik. Kita harus berkesan dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita suka mempercakapkan tentang Dia. Suka bertukar pikiran tentang Yesus, tentang firman-Nya. Dan Bapak Ibu dikatakan, ketika kita suka bercakap-cakap, ketika kita suka bertukar pikiran tentang Tuhan, tentang firman-Nya, maka dikatakan Dia hadir dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi kunci kita mau bersekutu dengan Yesus yang bangkit, yang pertama kita mesti suka bercakap-cakap tentang Dia dan bertukar pikiran tentang Dia, sehingga Dia hadir. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ayat selanjutnya di ayat Lukas 24 di ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita bersekutu dengan Yesus yang bangkit, kita mesti bisa menerima firman-Nya. Kedua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka nggak mengenali Yesus. Dan ketika Yesus menjelaskan tentang firman-Nya, bahkan Yesus menegur mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau bersekutu dengan Yesus yang bangkit, kita mesti bisa menerima firman-Nya. Firman Tuhan itu kadang menegur kita. Seringkali orang ketegur firman Tuhan, jengkel gitu kan, marah, tersinggung. Tapi mari kita punya hati yang mau menerima setiap kebenaran firman. Bahkan dikatakan kita mesti menderita kalau kita mau dimuliakan. Artinya kalau kita mau melakukan kebenaran, kita juga harus menderita. Untuk melakukan firman seringkali kita harus bayar harga. Rela menderita. Bapak Ibu yang terkasih, dulu saya nggak bisa terima firman Tuhan. Makanya saya nggak bisa bersekutu dengan Yesus yang bangkit. Nggak bisa terima. Buat saya adalah satu kebodohan ketika firman Tuhan berkata jangan membalas. Enak aja gitu loh. Orang merugikan kita ya harus dibalas. Buat saya seperti itu. Makanya saya nggak bisa terima. Firman, apalagi firman yang berkata kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Wah, itu tambah saya nggak bisa terima. Tentang pengampunan juga dulu saya nggak bisa terima. Ketika saya nggak bisa terima firman Tuhan, saya nggak akan pernah bisa bersekutu dengan Yesus, dengan firman itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kita mesti terima
apapun itu perkataan firman, sekalipun mungkin di luar akal kita, ya buat saya di luar akal kita kalau harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau itu kebenaran firman dan itu yang diminta oleh Tuhan, mari kita mau punya hati untuk menerima setiap teguran, setiap perintah. Mari kita mau terima. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Selanjutnya ayat 28, masih di Lukas 24. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, kita mesti undang dia untuk tinggal. Undang Yesus untuk tinggal bersama dengan kita. Dua murid ini berkata dengan sangat mendesak, mereka berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari menjelang malam. Bapak Ibu yang terkasih, setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Berjalanlah bersama dengan kami. Karena hari dikatakan menjelang malam. Hari-hari yang jahat sedang terjadi. Saya undang Tuhan, Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Bapak Ibu yang terkasih, undang Yesus. Undang Yesus untuk terus ada bersama dengan kita, untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tuh gak pernah memaksa. Makanya dikatakan kalau Tuhan mengetok pintu, kita gak bukakan, dia gak akan masuk. Tuhan mau kita bukakan dan undang dia masuk. Mari Bapak Ibu, kita terus libatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam segala segi hidup kita. Mari kita mau bersekutu dengan dia. Kedua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, mereka apa? Mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Mereka bertukar pikiran tentang Yesus. Mereka mau menerima penjelasan firman. Mereka mau menerima ketika firman itu menegur. Bahkan mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Dan ketika mereka lakukan itu, mereka bersekutu dengan Yesus yang bangkit. Lihat, ada dua berkat yang luar biasa yang dialami oleh mereka. Dikatakan demikian, ayat 31. Ketika itu, ayat 30 dulu ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ada dua berkat Bapak Ibu ketika kita mau bersekutu dengan Yesus yang bangkit. Dikatakan kita akan mengenal dia, mata hati kita akan terbuka dan kita akan mengenal dia. Dan dikatakan ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mari Bapak Ibu, undang dia, tinggal, maka kita akan semakin mengenal dia, semakin tercelik mata hati kita dan hati kita bisa berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Ada kasih mula-mula yang kembali membara. Mari kita minta itu supaya ke depan kita itu bisa menghadapi apapun bersama dengan Yesus yang bangkit. Ketika kita terus bersekutu dengan Yesus yang bangkit, apapun masalahnya, apapun pergumulan kita tahu kalau Yesus yang bangkit ada bersama dengan kita, kita pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Untuk kami mau terus bersekutu dengan Yesus yang bangkit. Sehingga kami boleh semakin mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan, tanamkan ini dalam hati kami. Sehingga Engkau menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Sehingga Engkau sangat berkesan dalam hidup kami. Sehingga apapun kemanapun kami pergi, kami mau mempercakapkan tentang Engkau. Kami mau bertukar pikiran tentang Engkau. Kami mau terus buka hati kami menerima setiap kebenaran, setiap perintah, setiap teguran-Mu Tuhan. Dan kami mau terus setiap saat mengundang Engkau. Ada dalam setiap pergumulan kami. Ada dalam setiap segi hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami Engkau lebih lagi, mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, sertai seluruh jemaat GKMI Jalan Kenari Kudus ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau sertai mereka, Engkau pimpin mereka, Engkau tuntun mereka, beri hikmat dalam mereka mengambil keputusan dan pilihan mereka, dalam mereka menghadapi setiap pergumulan mereka, dalam sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin.